Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil demo alat saya, yaitu pada aplikasi ini. Saya langsung saja, pertama ngeklik tombol ini, yang titik dua itu. Nah, ini dia. Nah, ini di sini ada nomor-nomor, ada orang yang ingin kita chat. Kita misalnya ingin mengechat. Nah, ini adalah Rifki yang punya saya sendiri. Ini saya ingin mengechat Ahmad. Nah, kalau misalnya di sini saya kan berfokus di enkripsi. Nah, di sini ketika tadi saya ngeklik halaman ini, di sini ada proses membangkitkan kunci RSA, yaitu membangkitkan kunci public maupun private pada RSA. Dan ketika kita misalnya ingin send message ini, nah di sini kan akan ada siapa yang mengirim pesan itu. Nah, kalau misalnya kita merequest itu kita akan mengambil kunci public yang dikirimkan. Jadi di sini itu ada proses pengiriman kunci public dan penyimpanan kunci private. Nah, kalau misalnya saya accept, nanti kunci publicnya itu saya akan mengambil dan otomatis saya akan mengirimkan kunci public saya dan menyimpan kunci private saya di storage. Nah, kalau misalnya kita mau lihat, kita bisa lihat di sini di database seperti ini. Masuk ke real time. Nah, ini adalah kunci public RSA yang sudah kita kirimkan. Kalau misalnya ingin dibalas kiriman kunci private-nya lagi, request. Nah, di sini udah remove. Kita kembali. Nah, ini udah bisa ngechat. Nah, kalau mau lihat kunci publiknya, nah ini kan yang kunci publik yang tadi pertama. Nah, ini kunci publik yang kedua yang dikirimkan. Jadi dari klien 1 ke klien 2. Nah, ini dibalas dari klien 2 ke klien 1. Seperti ini. Nah, ini kunci publiknya. Nah, tadi sudah kita menyaksikan pengiriman kunci publik dan pembangkitan kunci publik dan private. Nah, kunci private itu kita kan disimpan di storage. Kalau kita mau lihat kunci private-nya itu ada di sebelah mana, bisa kita buka filenya, kita buka data. Nah, ini mau mode root atau mode biasa. Kalau misalnya kita ingin melihat di storage-nya, kita harus mode root. Nah, yes. Ini yes. Setelah itu kita buka data lagi. Nah, ini data, ini data. Nah, sekarang kita di sini cari aplikasinya namanya apa? Nama aplikasinya adalah Komrias Today. Nah, ini seperti ini, di sini juga seperti ini. Kita cari Komrias Today. Ini kita buka files, buka files. Nah, di sini ini kenapa ada 4? Jadi sebelumnya itu aplikasinya itu saya sudah menyimpan udah menginstal aplikasinya itu, tapi aplikasinya saya tidak dihapus. Jadi aplikasinya saya timpa, akan tetapi di storage-nya itu kan nggak kehapus karena aplikasinya tidak dihapus, maka di storage-nya itu masih tersimpan. Nah, kalau ini kenapa satu? Karena saya menggunakan emulator ini baru pertama kalinya. Kalau ini udah saya udah sebelumnya saya udah menginstal juga, terus habis itu juga nggak dihapus, jadi masih kesimpan. Nah, kenapa di sini ada seperti ini? Ada kode-kode ini. Ini adalah kode lawan bicaranya. Nah, kalau kode lawan bicaranya itu kita menyimpan kunci private-nya itu sesuai kode lawan bicara. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya kunci private-nya itu bakalan tertumpuk karena ini sesuai lawan bicaranya. Jadi lawan bicaranya siapa nanti disimpannya itu sesuai lawan bicara. Jadi ini multifungsi. Nah, ini kalau misalnya mau lihat, nah ini kunci private-nya. Ini juga kita bisa lihat kunci private-nya. Nah, ini dia. Kalau misalnya mau lihat kunci private yang lainnya. Nah, ini kan berbeda sama kunci private yang ini. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya mau multi chat atau mau double chat atau triple chat atau mau sampai sebanyak apapun chatnya, kunci private-nya itu akan disimpan seperti ini sesuai sesuai nama lawan bicaranya. Begitupun kunci publiknya juga. Kunci publiknya dikirim sesuai lawan bicaranya. Jadi nggak bakalan salah sasaran untuk kunci private maupun publiknya. Nah, sekarang kita bisa lihat langsung ke aplikasinya, bagaimana cara aplikasi itu berjalan. Itu masuk ke chat ini masuk ke chat ini. Misalnya saya nulis saya. Nah, di sini klik kirim saya sampai. Nah, di sini aku. Nah, ini akunya harus kapital. Oh, ini bisa sampai. Nah, mau kelihatan dari mana ini proses enkripsinya? Bisa aja ini kan cuma langsung ngirim gitu. Nah, kalau misalnya kita mau lihat kalau sebagai user, kita nggak akan bisa melihat di mana proses enkripsinya. Tapi kita bisa melihat kalau sebagai admin, kita bisa buka ke servernya. Nah, di sini ada proses enkripsinya.
Nah, ini adalah proses enkripsinya. Apa sih maksudnya ini? Ada AS, ada message, dan lain-lain. Proses enkripsinya itu berfokus pada dua, yaitu AS sama message. Message itu apa? Message itu adalah sebuah pesan yang kita kirimkan kepada lawan bicara, dan habis itu dienkripsi sama kunci AS. Jadi, untuk prosesnya itu, ketika tadi kita ngeklik, misalnya contoh, saya di sini. Nah, ketika saya mengirim pesan ini otomatis kita membangkitkan kunci AS. Nah, kunci AS itu digunakan untuk mengunci pesan saya ini. Nah, kunci AS. Nah, kunci AS itu kan kita kalau mau kirim lawan bicara kan nggak bisa sembarangan. Kalau misalnya langsung dikirim, ntar bakalan disadap di tengah jalan, bisa di tengah jalan oleh sniffing, atau misalnya sama Firebase-nya sendiri bisa diambil. Nah, makanya kunci AS-nya itu kita amankan dengan kunci publik yang kita dapatkan dari lawan bicara. Nah, yang ini kita kan dapatkan dari lawan bicara. Nah, kunci AS-nya itu kita encrypt dengan kunci ini. Setelah itu kita kirimkan lewat Firebase. Nah, jadi yang dikirimkan lewat Firebase itu adalah kunci AS-nya ini sama pesannya ini. Nah, ketika kunci AS sama pesannya ini dikirimkan lewat Firebase, nah nanti lawan bicaranya itu mengambil dari Firebase ini, kunci AS sama message-nya ini. Nah, prosesnya itu gimana caranya? Lawan bicaranya itu pertama melakukan decrypt kunci AS yang terenkripsi dengan kunci publik yang tadi didapatkan dari lawan bicara. Nah, setelah kunci AS-nya itu didecrypt, mendapatkan kunci AS. Nah, kunci AS-nya itu digunakan untuk ngedecrypt pesannya itu. Akhirnya makanya lawan bicaranya itu akan mendapatkan pesannya yang diinginkan. Untuk kesempatan ini, saya ingin menunjukkan Wireshark, yaitu kenapa Wireshark? Wireshark itu untuk melakukan sniffing pada aplikasi ketika sedang melakukan chatan. Jadi kita ingin mengetahui aplikasinya itu udah terencrypt belum sih? Nah itu dia. Makanya kita bisa langsung chat di Wireshark. Nah, ini ada Wireshark itu yang udah saya ini menyimpan Wireshark, ada saya penerima sama pengirim yang di Nox. Nah, untuk IP Nox-nya itu saya memberikan 1.13. Nah, ini ada si penerima, sedangkan yang satu lagi ada si pengirim. Keduanya itu saya menggunakan Nox supaya ingin mengecek apakah aplikasi itu berjalan atau enggak. Yang satunya Nox, yang satunya HP. Nah, saya mengeceknya yang di Nox saja, yaitu 1.13. Nah, kalau search itu kan digunakan untuk mengirim. Nah, di sini yang mana digunakan yang 1.13? 1.13 kan hanya ada dua ini. Ini sama ini. Nah, kalau misalnya kita ingin melihat aplikasinya itu udah terencrypt belum. Nah, kita bisa aja buka aja. Ini kan ada TCP, ini TLS v1. Nah, kita bisa buka TCP-nya, follow, TCP stream. Nah, di sini tuh pesannya udah terencrypt. Kenapa terencrypt? Karena pesannya itu sebenarnya itu ketika sebelum kita melakukan pengiriman pesan, sebenarnya pesan itu udah di-encrypt. Jadi walaupun pesan itu tidak di-encrypt sama RSA sama AS, dua metode itu, di sini udah di metode dengan SSL, makanya udah terencrypt. Kalau misalnya mau tahu SSL-nya di mana, kita bisa lihat, oh di sini, kita buka di sini. Nah, ini ada portnya 443. Nah, yang tadi kan yang kita buka TCP, kita buka yang coba satu lagi lah, ingin memastikan. Nah, ini ada TCP, nah ini juga sama. Atau kalau misalnya kita memastikan lagi, belum puas, nah ini TLS, nah ini malah kosong. Adapun kita misalnya lihat protokolnya, transmisi kontrol protokolnya, ini 443 itu adalah SSL, jadi nggak bisa diganggu gugat. Ini sebagai pengirim. Adapun sebagai penerima itu berarti destination. Nah, yang 113 itu yang mana? Nah, ini cuma hanya satu ini aja. Yang satu ini coba kita lihat transmission control protokolnya. Ini kan 443 juga. Itu berarti SSL. Sebenarnya udah di-encrypt sama HTTPS-nya. Walaupun kita melakukan enkripsi, dua metode enkripsi AES maupun RSA, sebenarnya di sini udah ada enkripsinya. Jadi ini malah standar ganda untuk pesan tersebut. Kalau misalnya kita mau lihat, nah ini bisa follow TCP stream. Nah, ini pesannya terencrypt. Nah, adapun misalnya kita melakukan follow TLS stream, nah kosong. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.